Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada suatu ilmu yang kami ketahui sedikit pun kecuali ilmu-ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pagi ini bisa hadir memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk sama-sama sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan tetap istiqomah, dan mudah-mudahan amal inilah yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, untuk kali pertama saya di mimbar ini diminta oleh DKM sebagai jamaah baru kurang lebih 1 bulan. Saya Muhammad Jumhari tinggal di rumah dinas yang paling ujung di sana, itu di rumah dinas Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Itu Bang Raya berapa itu ya? 6 ya? Karena sering ada acara pulang jadi agak jarang saya jamaah kesini nih. Kadang malas pulang, tidur di kantor. Jadi mohon maaf, tidur di sini sendiri, di kantor ramai, ada satpam. Jadi kadang-kadang malas pulang, Pak. Saya asli dari Cirebon, dan Pengadilan Tinggi Agama Palembang ini adalah pengadilan yang ke-16 dalam perjalanan kerja saya sebagai pegawai di pengadilan agama. Awal saya bekerja dulu di Manado tahun 92. Di Manado 8 tahun 6 bulan, terus ke Minahasa, daerah yang memang 10% muslim. Dari situ kemudian Cirebon, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Bandung, semua sampai kemudian ke Bantul, Wonosari, Sidoarjo, Majalengka, balik ke Sumber lagi, lalu ke Mataram, NTB 2 tahun. Lalu sempat ke Palembang tahun 2022, kurang lebih 3 bulan. Setelah itu saya ke Papua Barat selama 6 bulan. Setelah Papua baru ke Pekanbaru 1 tahun, baru ke sini. Jadi saya hitung-hitung sudah 16 ini. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan kekuatan kepada saya, karena kalau ngitung-hitung pensiun masih lama nih Prof. Doakan mudah-mudahan sehat Pak ya, 9 tahun lagi. Karena kalau hakim tinggi itu pensiunnya 67 Pak. Kalau hakim agung 70 tahun. Mudah-mudahan sehat, karena ternyata banyak hakim agung yang pensiun masih sehat tuh. 70, 75 masih sehat Pak. Itu kalau kata seorang ahli saintifik modern, beliau mengatakan kalau otak terus dipakai sehat Pak. Yang repot itu otak nggak dipakai, tenaga nggak dipakai, makan tidur, cepat mati biasanya. Bener, ini penelitian modern. Jadi kalau kita gerak berpikir meskipun 75 sehat. Seorang presiden Malaysia itu Anwar Ibrahimnya itu 90 sekian itu usianya. Ya mudah-mudahan kapanpun Allah memanggil kita, kita husnul khatimah. Udah itu aja Pak ya. Kapanpun Allah memanggil kita, kita dalam husnul khatimah, supaya kita tenang menghadapi hidup ini. Hadirin rahimakumullah, saya mikir-mikir mau nyampaikan materi apa sebenarnya. Saya sering dengar kajian di sini, materinya cukup komplit ya. Tapi karena bidang saya ini bergelut dalam dunia hukum Islam, ya nanti kita coba-coba untuk diskusi tentang itu. Dan saya tidak bermaksud mengajari, sekedar ngobrol sajalah pagi ini, ngobrol. Jadi kalau saya
ngisi materi atau khutbah, saya tuh niatnya nasihati diri sendiri saya itu. Karena kadang jiwa ini perlu dinasihati diri sendiri, Pak. Mendengar nasihat orang kita penting, nasihat diri sendiri juga penting. Makanya kalau khotib tuh usikum wa nafsi bitaqwallah. Nasihati orang dulu itu. Usikum wa nafsi. Saya memberikan wasiat kepada Anda dan saya. Kalau saya balik. Usi wa iyaya wa iyyakum. Atau saya nasihati diri dan Anda. Jadi diri dulu sebenarnya. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya nasihati diri saya sendiri dan Bapak Ibu untuk takwa kepada Allah. Jadi kita ini memang butuh untuk itu. Sebagai ta'aruf pagi ini, nanti sih untuk diskusi boleh-boleh saja materi-materi hukum Islam ke depannya, Pak ya. Karena sekarang perkembangan hukum-hukum Islam yang kontemporer begitu pesat dan kadang kita juga kaget-kaget, Pak. Kaget-kaget nantinya. Misalnya bagaimana seorang ahli waris yang non muslim, mungkin Bapak kaget kalau itu dapat warisan, kaget nantinya. Ya, kita karena dalil klasiknya kan la yarithul muslim li kafir wa la yarithul kafir li muslim. Tidak akan dapat warisan seorang muslim terhadap orang kafir dan tidak akan dapat warisan orang kafir terhadap muslim. Itu dalil klasik. Itu hadis. Tapi hari ini sudah dibedah oleh para pemikir, non muslim pun dapat warisan, dan itu perkembangannya pesat melalui putusan-putusan hakim Mahkamah Agung. Kemudian juga mungkin Bapak juga akan kaget ketika bagaimana status anak di luar perkawinan. Kan sempat geger tuh. Anak biologis tuh bagaimana ini? Tanggung jawab siapa dan apa bapaknya tanggung jawab atau enggak? Dulu anak biologis tidak ada tanggung jawab dari bapak biologisnya. Sekarang dengan putusan Mahkamah Konstitusi, anak biologis itu punya hubungan kekerabatan perdata dengan bapak biologisnya. Artinya apa? Seorang bapak biologis yang tidak nikah dengan seorang perempuan bisa dituntut perdata untuk menafkahi anak biologisnya. Dan itu baru perkembangan hukumnya. Dan kita kadang kejut-kejut, loh, zaman dulu nggak ada. Banyak hal. Atau misalnya kalau waris klasik misalnya ada seorang kakak beradik, kakaknya sudah meninggal duluan, lalu ini adiknya meninggal, ahli warisnya ABC orang tuanya. Ini ponakannya nggak dapat di klasik itu. Sekarang ada namanya plat verpoling, waris pengganti, ganti bapaknya. Dan itu di fikih klasik nggak dikenal. Ponakan kita akan dapat menggantikan ayahnya meskipun sudah meninggal duluan. Pasti kalau kita bicara ustadz di daerah-daerah nggak ada itu, nggak ada waris pengganti. Nah ini perkembangan hukum. Nanti kita ke depannya diskusi-diskusi begitu supaya pemahaman umat juga mengikuti perkembangan hukum-hukum kekinian. Jamaah rahimahullah, saya tidak bicara itu pagi ini hanya untuk diskusi nanti. Saya seringkali kalau menyampaikan materi ini, saya di awal-awal itu selalu mengajak kita semua untuk zikir Asmaul Husna. Bapak Ibu mungkin sudah sama-sama hafal ya. Nanti saya akan ambil salah satu atau dua tentang nama Asmaul Husna. Saya ngeliat di sini Asmaul Husna nggak ditempel ya? Ada ya? Ada, saya kira ada. Dan Bapak Ibu sudah hafal semua. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun, kata Allah. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, dan kata Allah, panggillah aku dengan nama-nama itu dan berpalinglah dari orang-orang yang telah menyalahgunakan nama-nama Allah, mereka akan mendapat azab atas perlakuannya itu. Asmaul husna. Lalu di dalam ayat lain dijelaskan, fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi wa qa'u lahu sajidin. Tatkala janin seseorang itu sempurna dalam rahim seorang perempuan, kata Allah, fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku dariku, wa qa'u lahu sajidin, lalu dia akan tunduk sujud kepada Tuhannya. Jadi sebenarnya ruh kita sudah membawa Asmaul Husna. Kalau kita baca Al-A'raf 172 juga menjelaskan, Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, kata Allah. Kita pun menjawab, bala syahidna, ya Allah, engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi ya Allah. Itu bayat-bayat Allah. Dan kita sebenarnya ruh kita sudah diisi dengan nama-nama Allah. Dan panggillah aku, kata Allah, dengan nama-nama itu sesuai dengan hajat kita. Mari kita sama-sama untuk ya sedikit menghafal lah. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama Pak ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik,
Ya Quddus ya Salam, ya Mu'min ya Muhaimin, ya Aziz ya Jabbar, ya Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir, ya Ghaffar ya Qahhar, ya Wahhab ya Razzaq, ya Fattah ya Alim, ya Qabid ya Basit, ya Khafidh ya Rafi', ya Mu'iz ya Mudhil, ya Sami' ya Basir, ya Hakam ya Adil, ya Latif ya Khabir, ya Halim ya Azim, ya Ghafur ya Syakur, ya Aliyu ya Kabir, ya Hafidh ya Muqit. Terus ya Hasib ya Jalil, ya Karim ya Raqib, ya Mujib ya Wasi', ya Hakim ya Wadud. Terus ya Syahid ya Haq, ya Wakil ya Qawiyu, ya Matin ya Wali, ya Hamid ya Muhsi, ya Mubdi ya Mu'id, ya Muhyi ya Mumit, ya Hayyu ya Qayyum, ya Majid ya Wajid, ya Wahid ya Ahad, ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awal ya Akhir, ya Zahir ya Batin, ya Aliyu ya Muta'ali, ya Bar ya Tawwab, ya Muntaqim ya Afu, ya Rauf, ya Malikal Mulki, ya Zal Jalali wal Ikram. Terus ya Muqsit ya Jami', ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani ya Dar, ya Nafi ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Waris, ya Rashid ya Sabur, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah ya Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghafalkan Asmaul Husna, memahami dan mengamalkan, dakhalal jannah, masuk surga. Itu lu gampang sekali masuk surga, Pak. Ya begitu kata Rasulullah. Sama kalimatnya persis dengan hadis yang menjelaskan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa seseorang yang mengakhiri kalimatnya saat kematiannya la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Tentu menghafal Asmaul Husna, memahami dan mengamalkan isinya itu lebih penting, karena pemahaman kita tentang nama Allah cuma satu, taunya Allah saja. Padahal Ar-Razzaq juga Allah, ya Fattah juga Allah, ya Hadi juga Allah. Hafal semua Bapak-Bapak ya? Hafal semua nggih? Insyaallah hafal lah. Saya lihat tadi nyambung-nyambung semua. Jadi cara menghafalkannya 4 2 kali, diulang-ulang. Satu hari 4 ya, diulang-ulang saja, diulang-ulang. Jadi misalnya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik, diulang 2-3 kali sampai hafal. Kalau sudah hafal besoknya tambah 4. Caranya begitu menghafalkannya. Metodenya begitu. Kalau sudah hafal 1 hari 4, besoknya 4 lagi, berarti 99, 20 hari selesai hafal itu. Nggak sanggup Pak 1 hari 4, ya 1 minggu 4 lah, berarti sekitar 20 minggu. Waduh nggak bisa Pak, udah tua Pak, ya 1 bulan 4 lah. Nggak bisa Pak, ya memang males, nggak niat. Dihafalkan sehingga kemudian kita faham maknanya, sehingga pada saat kita berdoa sesuai dengan hajat nih Pak, kita minta petunjuk dari Allah, jangan manggil cuman Allah ya Hadi,
Wahai Allah, wahai ya hadi, yang maha memberikan petunjuk, ya hadi, panggil Allah dengan nama-nama itu. Sekarang kan trennya banyak minta rezeki, ya panggil ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, karena nama Allah ya Razzaq, wahai memberi rezeki. Jadi manggil Allah sesuai dengan hajatnya. Ingin dibukakan ilmu, panggil Allah ya Alim, ya Alim, wahai maha yang luas ilmunya. Susah sekali Gusti ngapalin Quran, yang gak niat-niat baca ngapalin masalahnya. Saya tadi disuruh jadi imam, saya nggak berani karena ada hafiz, nggak berani saya. Karena syarat jadi imam itu afshahul Quran, yang fasih baca Qurannya. Saya fasih, tapi saya kelasnya kelas juz amma. Ada yang kelas, ada imam itu kelas juz 30, itu juga ada kelasnya lagi, surat-suratnya. Ada yang memang 30 juz, nah, itu kelasnya beda-beda. Kalau saya kelas juz amma, ada kelas yang 30 juz, ya 30 juz yang maju. Bukan saya nggak bisa, saya bisa jadi imam, tapi ada yang lebih fasih, lebih mudah, dosanya sedikit daripada saya banyak dosa. Masih mending saya di belakang jadi makmum, karena tanggung jawabnya berat imam itu. Ada di kampung itu bacanya nggak benar, alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir, wah sekacau. Berani jadi imam, oh dosa itu. Imam itu enak tadi, alhamdulillah ya rabbil alamin arrahmanir rahim, karena yang kita baca, kita maknai, kita jiwai. Enak imam itu, apalagi imamnya masih muda. Hafid ya antum ya, 30 juz. Doakan saya mudah-mudahan bisa Ustaz ya. Luar biasa Pak. Nggak berani saya jadi imam di depan dia itu. Bisa-bisa saya hilang hafalannya itu. Alhamdulillah, saya tahu di masjid-masjid besar itu panggil hafid jadi imam, kita biayai hidupnya. Begitu masjid-masjid modern begitu. Alhamdulillah, saya tinggal di masjid modern seperti ini. Modern dalam arti manajemennya luar biasa. Jangan imam itu sudah tua, bacaan nggak betul, nggak mau pula diganti. Ya makmumnya pada mundur lah, nggak nyaman. Sama dengan kita naik mobil Pak. Drivernya masih nggak jelas, geleng-geleng, takut kita itu. Tapi kalau imamnya profesional, drivernya profesional, enak kita. Iya, kitanya tenang. Jadi ibarat ini kan masjid ini kayak sebuah kendaraan mewah, drivernya 30 juz, mau dibawa geleng-geleng, luar biasa. Saking makmumnya nggak paham, ada sujud tilawah, subhanallah, kaget kan? Kaget karena ada sekitar 11 ayat yang harus sujud tilawah dalam Al-Quran. Kalau kita nggak diajari dulu juga kaget, subhanallah, kenapa imamnya berdiri lagi? Bukan imamnya nggak ngerti, kitanya makmunya nggak ngerti. Saya ambil 3 poin saja. Ada kata sepadan yang disebut dalam Asmaul Husna itu Al-Afu, Al-Ghafur, dan At-Tawwab. Allah menyebut dirinya Al-Afu, ya Afu, ya Ghafur, ya Tawwab. Itu mirip sepadan, tapi beda dalam aplikasinya. Pada saat Allah menyebut dirinya Al-Afu, itu kata para ulama, Allah itu maha pemaaf atas dosa-dosa kecil manusia. Jadi konon kata para ulama, kalau dosa kecil itu ditulisnya dengan pensil. Kalau orang bertaubat dihapus Pak. Coba berapa banyak amalan yang bisa menghapus dosa setahun kita. Coba misalnya puasa Syawal 6 hari menghapus dosa sebelum dan 1 tahun akan datang, belum dilakukan mau dihapus. Coba itu Allah Al-Afu. Maka Allahumma innaka afuun, kan gitu kan, tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah yang maha pemaaf, Allah maha pemaaf. Kadang-kala kita yang nggak memaaf, udah benci dengan orang, udah seumur hidup udah. Allah enggak. Jadi dosa-dosa kecil manusia akan dimaafkan oleh Allah, dihapus. Jadi suatu saat di akhirat tidak diazab lagi Pak. Dosa kecil manusia itu apa Pak? Selain dosa besar, gampangnya gitu. Dosa besar manusia itu ada 7 yang disebut dengan ismul kabair, dosa besar. Syirik, zina, mencuri, membunuh diri, membunuh orang lain, uququd walidain, durhaka orang tua. Ada 7 dosa besar itu. Selebihnya dosa kecil Pak. Korupsi dosa besar bukan Pak? Dosa besar, mencuri Pak. Nyolong sendal di situ dosa besar bukan? Dosa kecil karena sendalnya murah. Karena kalau dalam hukum Islam itu kan ada namanya, kapan sih saat orang mencuri dipotong tangannya? Ada. Kalau sudah 60 dirham, 60 juta itu pergelangannya. Ada aturannya dalam jinayat Islam itu. Kalau sudah sampai sekian ratus dirham, penggalan hastanya. Kalau sekian ribu dirham dipenggal ininya. Kalau sampai miliar nggak jelas, 2 tangannya hilang. Andai kan diterapkan di negeri ini Pak, hebat itu. Oh Bapak ini potong sebelah, habis curin uang negara 3 miliar ini. Tapi dianggap hukum Islam kejam. Loh di Arab nggak diprotes itu, main penggal-penggal aja itu. Itu hukum Islam itu.
Kita ini ngaku Islam takut dengan hukum Islamnya, Pak. Kalau mau jujur mah terus terang aja. Hukum jinayat Islam yang berlaku di negeri ini cuma di Aceh. Di Aceh itu ada 10 pidana yang berlaku, Pak, yang ditangani pengadilan agama. Maka Aceh kalau nggak diizinkan memberlakukan hukum Islam, atau Aceh, saya mau merdeka, takut Indonesia. Ya sudah, Pak, monggo, monggo. Apa pidananya? Dulu cuma 4, sekarang sudah 10. Dari mulai curi, khalwat, maisir, khamr, zina, sekarang sudah 10, Pak. Dicambuk di sana, cepret 40. Andai kan diberlakukan di Malembang, asik juga itu. Iya, judi ditangkap. Kalau di sini kan yang sabung ayam ditangkap, yang judi besar enggak kan? Negeri ini begitu kan. Yang sabung ayam dikejar-kejar. Saya lihat kemarin di Palembang itu ada berita, kelompok sabung dikejar-kejar. Cuman sabung ayam, tapi yang gede-gedenya, yang bangsa judi-judi berkelas, tenang-tenang aja itu. Kemudian yang kedua, Allah itu Al-Ghafur. Allah adalah Maha Pengampun. Bedanya, kalau Al-Af itu dimaafkan dan dihapus dosa-dosanya, kalau Al-Ghafur, Allah berkenan menutup, As-Sattar. Jadi dosa kita yang sudah diampuni oleh Allah ditutup. Ibarat di tip X, kata ulama. Kalau di tip X kelihatan nggak tulisan dosanya? Kelihatan, masih kelihatan tip X itu. Kalau lihat di matahari transparan. Tapi tidak diazab. Suatu saat dosa ini akan ditayang di akhirat, tapi tidak diazab. Allah Maha Pengampun, Pak. Maka ada satu kisah, itu orang yang banyak dosanya menghadap Rasul, menghadap Umar, menghadap sahabat, tidak didengar, menghadap Rasulullah. Rasul pun berpaling. Kata orang itu, saya menghadap ke siapa lagi kalau bukan melalui engkau ya Rasulullah. Ketika berpaling, Rasul ditegur, doakan orang itu karena sudah saya ampuni. Sampai bahasanya, dosa sebesar apapun kami yakin ampunan Allah lebih luas daripada dosa saya. Dosa sebesar apapun saya yakin rahmat Allah lebih luas daripada dosa saya. Kalau orang sudah benar-benar minta ampun kepada Allah, masa Allah nggak mendengarnya? Maka itu dosa-dosa yang tidak berampun, dosa besar yang tidak sempat taubat lalu mati. Orang musyrik saja ketika dia mau mati sudah kemudian taubat sebelum diampuni Allah itu. Yang tidak diampuni Allah itu syirik sampai dibawa mati, Pak. Khalidina fiha abada, dalam surat Al-Bayyinah itu. Jadi orang tadinya musyrik tiba-tiba masuk Islam, apa enggak diampuni? Diampuni tobatnya itu. Yang tidak boleh itu saat sakratul maut dia minta tobat, nggak diterima oleh Allah itu. Sudah expired, udah saatnya, nggak bisa itu. Kalau masih hidup ini. Makanya kan ada ayatnya Ustaz ya. Innalladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran. Jadi kalau mau beriman kafir, beriman kafir, kafir benar nggak diampuni dosanya. Maka ada orang-orang yang mungkin latihan hari ini mau jadi Islam, tahun depan coba-coba kafir, nah, nanti balik lagi, kalau kafir nggak enak balik ke Islam lagi, boleh itu. Masalahnya kita nggak tahu umur, tahu-tahu lagi kafir mati besok ya selesai hidup sudah. Jadi beriman kafir boleh nih, beriman lagi boleh, tapi kalau kafir lagi terus bahaya. Jadi kalau mau kafir sekali aja, misalnya sekali-kali bapak mau kafir dulu setahun deh, silakan aja. Tapi bisa dijamin nggak bahwa tahun depan masih hidup? Nauzubillah. Kita ingin iman hari ini sampai kemudian dibawa kematian kita. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun. As-Sattar, Allah berkenan menutup. Tutup saja ditutup. Ditutup. Makanya kata Agim itu bahasanya bagus itu. Kata Agim ini, kita ini dihormati dan dimuliakan manusia karena Allah berkenan menutup aib-aib kita. Betul bahasa itu. Allah ini berkenan menutup aib-aib kita sehingga kita mulia di hadapan manusia. Belum tentu di hadapan Allah. Allah berkenan nutup itu, Pak. Andaikan setiap kita dibuka aibnya, nggak ada orang menghormati kita, Pak. Kita penipu, pembohong, pendusta misalnya, maksiat, naudzubillah. Kalau dibuka aibnya, nggak ada orang hormati manusia itu. Makanya kalau Allah sudah melihat orang sudah sangat keterlaluan, dibuka aibnya, mungkin sudah jengkel itu. Menteri yang begitu dihormati kalau datang ke daerah dengan jas yang hebat, wah dicium tangan oleh kepala anak buahnya. Tahu-tahu dibuka aibnya, besok ganti jasnya warna oranye, tahanan KPK. Kan malu, Pak. Ya, jangan sampai begitu, Pak ya. Wakil ketua PTA tiba-tiba ganti punggungnya, jasnya, tahanan KPK. Nauzubillah min dzalik. Allah sudah jengkel mungkin, Allah buka aibnya. Berapa banyak orang pejabat yang dibuka aibnya oleh Allah? Mungkin sudah jengkel itu. Jadi aib itu bisa dibuka Allah gampang. Kalau sudah jengkel, dibuka aibnya sudah. Berapa banyak petinggi negeri ini yang dibuka aibnya?
Seorang ketua pengadilan tiba-tiba ditangkap tangan karena kasus korupsi, segala macam, Pak. Jadi kata Hakim, kita ini mulia, kita ini terhormat karena Allah berkenan menutup aib-aib kita. Menutup itu artinya Allah Al-Ghaffar, Allah menutup aib-aib kita. Ditutup aib kita tuh, Pak. Setiap hari ditutup sehingga kita mulia, terus mulia. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian terakhir, Allah itu At-Tawwab. Dialah Allah Maha penerima taubat. At-Tawwab itu artinya saling mendekat. Jadi kalau orang-orang berdosa itu dia adalah slip of the track, lepas dari garis kebenaran. Ketika dia taubat, dia kembali kepada Allah dan Allah berkenan mendekatinya. Maka At-Tawwab itu artinya saling mendekat. Allah berkenan mendekat, kita mendekat. Jadi seperti itu. Makanya kata Allah, kalau ada orang yang datang kepada aku sejengkal, aku datang satu hasta. Kalau ada hambaku yang datang mendekatiku satu hasta, aku akan datang mendekatinya satu depak. Kalau ada hambaku datang dengan berjalan kaki, saya berlari, kata Allah. Itu hadis qudsi, Pak. Saya kadang merinding. Iyalah, kita kurang istighfar kita. Kurang istighfar. Rasul istighfarnya itu Sayyidul Istighfar, Ustaz, 100 kali katanya. Sayyidul Istighfar itu panjang, Pak. Kita ini istighfar yang pendek aja, kalau 3 kali udah capek. Astagfirullah, selesai rasanya, udah nggak ada punya dosa. Terus kali-kali 100. Jadi 100 itu dibagi lah 25 kali, sehari 100. Dengan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Rasul 100 kali bacanya. Dosanya enggak ada Rasul tuh. Kita dosanya banyak, istighfar 3 kali. Pelit banget kita itu. Merasa sudahlah dosanya diampuni kayaknya. Pede sekali. Jadi saya kira sekedar ta'aruf pagi hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya kehadiran saya di kampung sini. Dan saya terus terang, saya sendiri, Pak, di situ sendiri. Istri saya masih kerja, guru istri saya di Cirebon. Jadi saya ini bujang, Pak, bujang lokal. Jadi mohon maaf kadang ada di sini, kadang tidur di kantor. Jadi kalau Sabtu pagi itu tenis, Pak, dengan teman-teman, karena kita akan menghadiri tenis dalam rangka purnanya Yang Mulia KMA, Pak, Ketua Mahkamah Agung purna Oktober. Kita tenis nasional di Jogja, Pak. Jadi kita tanding terus ngawal anak-anak itu. Jadi kalau Sabtu ada latihan. Jadi saya malam ini kayaknya nggak pulang, di sana aja lah. Sepi, Pak, di situ, Pak. Saya bilang, saya kadang ada teman nggak di kamar yang lain, takut ada makhluk lain, Pak. Saya itu ada 4 kamar itu, makhluk lain semua. Saya lihat nggak ada, karena sudah saya tiup semua. Sudah saya tiup dengan ayat kursi. Saya bilang, lari kalau saya nggak ganggu ya, karena udah, ya Allah, namanya kamar 4 kok bisa ditinggali mereka, Pak. Saya buka pintunya semua, takut dia nyelinap di situ. Saya kira itu sebagai pengantar ta'aruf pagi hari ini, dan kita bisa diskusikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.